yang akan dijelaskan oleh Yasin Rahman. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum masuknya Islam pada zaman ulama Hamzah Al-Fansuri, itu sebelum masuknya Islam di Indonesia, masyarakat Indonesia mayoritas menganut agama-agama tradisional seperti animisme, dinamisme, dan kepercayaan lainnya yang berkembang di wilayah Nusantara. Masyarakat pada masa itu hidup dalam berbagai sistem sosial dan kebudayaan yang beragam, dengan pola kehidupan yang dipengaruhi oleh faktor geografis, sosial, politik, dan di setiap wilayah. Komunitas ini seringkali memiliki sistem kepercayaan dan praktik keagamaan yang unik dan beragam terkait dengan budaya dan adat istiadat setempat. Selanjutnya ada biografi. Hamzah Al-Fansuri adalah seorang ulama, filsuf, dan penyair sufi terkemuka yang hidup pada abad ke-16, lahir di Baru, Sumatera. Ia dikenal karena interpretasi mistis Islamnya dan kritiknya terhadap teologi Islam tradisional. Ajaran Al-Fansuri ini menekankan kesatuan eksistensi dan konsep wahdat al-wujud atau kesatuan dengan Tuhan, yang menyatakan bahwa semua eksistensi adalah satu dan satu. Ia melakukan perjalanan luas di seluruh Nusantara, menyebarkan gagasannya dan mendapatkan pengikut. Ajarannya memiliki dampak signifikan pada perkembangan Islam di Asia Tenggara, mempengaruhi gerakan sufi dan mistisme di wilayah tersebut. Namun, pandangannya yang tidak ortodoks ini juga menimbulkan kontroversi, dan ia menghadapi perlawanan dari ulama konservatif. Meskipun demikian, warisannya tetap abadi dan ia dihormati sebagai salah satu tokoh penting mistisme Islam di Asia Tenggara. Selanjutnya ada cara beliau menyampaikan ajaran Islam. Jadi ulama Hamzah Al-Fansuri menyampaikan ajaran Islam melalui berbagai karya tulisannya seperti puisi, prosa, dan risalah. Dia menggunakan bahasa yang sederhana dan metaforis untuk menjelaskan konsep-konsep Islam yang kompleks seperti wahdat al-wujud atau kesatuan eksistensi. Selain itu, Al-Fansuri juga menggunakan metode lisan, drama, dan diskusi untuk berinteraksi langsung dengan para pengikutnya dan melibatkan ajarannya. Dia juga melakukan perjalanan ke berbagai wilayah untuk bertemu dengan para penganut Islam dan mendiskusikan ide-idenya. Kesederhanaan bahasanya dan kesediaan yang membuat ajaran Al-Fansuri dapat dipahami oleh berbagai kalangan, meskipun kontroversial di kalangan ulama tradisional pada zaman ini. Melalui perjalanan Al-Fansuri berhasil menarik keagamaan di wilayah tersebut dengan persatuan berbagai mistis dan kesatuan dengan ajarannya memberikan kontribusi terhadap perkembangan Islam di Asia Tenggara dan mempengaruhi pemikiran agama di masyarakat Islam. Meskipun ajarannya kontroversial dan mengarahkan warisannya tetap berpengaruh dalam sejarah pemikiran Islam di wilayah tersebut. Selanjutnya adalah materi yang dapat dicontoh dari ulama Hamzah Al-Fansuri. Jadi, ulama Hamzah Al-Fansuri ini dapat dijadikan teladan karena pemikirannya yang progresif dan kontribusi terhadap pemikiran Islam di seluruh Nusantara. Dia mempromosikan konsep-konsep filosofis dan metafisik yang mendorong pemikiran kritis dan pemahaman yang lebih dalam tentang agama. Kesederhanaan hidupnya dan dedikasinya untuk menyebarkan ilmu juga merupakan sifat yang tradisional. Karya tulisnya, yang pertama itu karya Hamzah yang terkenal antara lain Asra Abdul Arifin Ibayani Ilmu Suluk Wat Tauhid yang membahas masalah-masalah ilmu tauhid dan ilmu makrifat. Kedua, Syahra Abdul Arifin yang membicarakan masalah-masalah makrifat, syariat, hakikat, dan makrifat. Beberapa karya tulis yang dikaitkan dengan ulama Hamzah Al-Fansuri antara lain Taufik Al-Hadi, Syair Siti Zubaidah, Syair Perahu, Syair Ampun Dulu, Syair Syekh Dinar. Karya-karya ini mencakup berbagai topik termasuk kitab buka, filsafat, dan ajaran-ajaran agama. Selanjutnya ada peran ulama Hamzah Al-Fansuri di Indonesia. Yang pertama ada penyiar agama. Hamzah Al-Fansuri merupakan salah satu dari banyak ulama yang memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara. Melalui karya tulisan dan dakwahnya, ia berusaha
ajaran Islam dan memperkuat identitas penting budaya tersebut. Yang kedua, pemikiran progresif. Hamzah al-Zuhri dikenal karena pemikirannya yang progresif dan kontribusinya terhadap pemikiran Islam di Nusantara. Ia memperkenalkan konsep-konsep dan metafisika yang mendalam yang membantu dalam mengembangkan pemikiran keagamaan dan filosofis di kalangan masyarakat muslim Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, pemikiran progresif. Hamzah al-Mansuri dikenal karena pemikiran yang progresif dan kontribusinya terhadap pemikiran Islam Nusantara. Dia memperkenalkan konsep-konsep filsafat dan metafisik yang mendalam yang membantu dalam pengembangan pemikiran keagamaan dan filosofi di kalangan masyarakat muslim Indonesia. Lalu yang terakhir, inspirasi dan pengaruh. Karya-karya Hamzah al-Mansuri telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak ulama dan Muslim Indonesia. Pengaruhnya terhadap pemikiran dan budaya Islam di Nusantara dapat dirasakan hingga saat ini, memperkuat warisan intelektual dan spiritual. Cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Apakah ada yang kurang? Ada yang ingin ditanya? Apa pemahamannya dari Syekh Hamzah al-Mansuri? Aku jauh. Jadi